Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nurizzati wa sirisari fisairil asma'i wa sifat fadla minallah wa ni'mah wa maghfirata wa rahmah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pada hadirin semuanya, baik yang ada di majelis ini maupun di media sosial, beberapa hari ini kita hampir tiap hari, bukan hampir, bahkan tiap hari kita melihat, kita menyaksikan, kita menerima berita baik melalui Facebook, Twitter maupun WA Group. Beberapa orang, siapapun itu, baik tokoh, ulama, kenalan, teman, telah berpulang ke hadirat Allah karena terkena ataupun terpapar penyakit yang sedang mewabah ini. Saya mewakili Thorekoh Satoriyah Indonesia menyampaikan duka yang mendalam atas wafatnya mereka semua. Teriring doa, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum waj'al jannati mathwahum. Semoga Allah menempatkan mereka pada tempat yang sebaik-baiknya. Tak lupa rasa keprihatinan yang mendalam juga kami sampaikan bahwa pada saat ini begitu banyak orang yang terpapar, bahkan kecepatan terpaparnya melebihi dari biasanya. Kita mendoakan, mari kita mendoakan bersama, semoga yang saat ini sedang sakit Allah memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan kepada mereka semuanya, dan keluarga yang saat ini sedang menanggung beban kesedihan, menanggung beban keresahan, semoga Allah melapangkan hati dan memberikan kesabaran. Tak lupa kita juga mendoakan kepada para tenaga kesehatan ataupun aparat yang berjuang di garda terdepan di dalam penanganan wabah ini, atau siapapun para relawan. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, keteguhan, ketegaran, dan kesehatan kepada mereka semuanya. Saya menghimbau dan berpesan, mari kita tetap menjaga protokol kesehatan. Benar-benar mari kita jaga dengan menerapkan protokol kesehatan, kita menjaga diri kita, keluarga, dan lingkungan kita. Kita memohon kepada Allah semoga wabah ini segera berlalu. Amin, amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagaimana biasa, bahwa pada malam hari ini kita akan tetap melakukan kajian rutin kitab Tanbihul Masyi yang nanti akan disampaikan oleh Gus Hanif Fatoni. Namun seperti biasa, sebelum kajian kitab Tanbihul Masyi akan dibawakan oleh Gus Hanif Fatoni
kita akan membacakan wasilah Fatihah dan juga zikir syatoriyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hadziniyah sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa man tanasala bainahuma minas sholihin ila yaumiddin wa ila hadrati Nabi wa Sis wa Nabi wa Idris wa Nabi wa Nuh wa Nabi wa Ibrahim wa Nabi wa Khidir balnya pemalkan wa Nabi wa Musa wa Harun wa Nabi wa Dawud wa Sulaiman wa Nabi wa Ilyas wa Nabi wa Zakaria wa Yahya wa Nabi wa Isa wa Jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin karubin wa hamalatul arsy wa ila hadrati malaikat Jibril Mikail Israfil wa Izrail. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila hadrati jami'il mu'amilin syuhada sholihin wa jami' ahli sufiyatil muhaqqiqin wal 'arifin wa ila hadrati jami'al jaddatina wa jaddatina wa abaina ummatina wa ikhwatina wa akhwatina wa auladina wa ashabina jami'a asatina jami'a masyayikhina jami'a murabbi ruhina wa ila hadrati jami' mursyidina teman-teman mursyid-mursyid syatoriyah, Mbah Yai Dharmajaya, Mbah Yai Abdul Haris, Mbah Yai Nurwarji, Mbah Yai Khairuddin, Mbah Yai Makhrosin, Mbah Yai Juriko Kuritno, Mbah Yai Diautin Kuswandi, Mbah Yai Sopyan, Gus Ade, Gus Yaya, Gus Bayu, sedaya mursyid-mursyid syatoriyah ingkang wonten Jawa lan Indonesia lan wonten dunia. Wa ila hadrati jami' ahli silsilat turuqi ilahiyah wa ila hadrati ahli tariqat syatoriyah wa tariqat akmaliyah wa tariqat khalwatiyah wa tariqat naksabandiyah wa tariqat qadiriyah wa tariqat tijaniyah wa tariqat syadziliyah wa tariqat rifa'iyah wa tariqat badawiyah lan sedaya tariqat ingkang wonten Indonesia lan dunia lan sedaya mursyid-mursyidipun. Ila hadrati jami'il awliya Allah, ila hadrati awliya'il abdal wal awliya'il muqaba wal awliya'il mujaba wal awliya'il rajabiyun wal awliya'il mamani wal awliya'il kutub wal wali afad wa jamil awliya'il fitana jawi wa ila hadrati qutbal aqtabi hadha zaman wa ila hadrati mu'alif hadha kitab tampil masih Syekh Abdur Ra'uf As-Sinkli radhiyallahu anhu wa a'ata alaina min barakatihi wa ulumihi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila hadrati murabbil qaryah wa murabbil baldah wa murabbil makan wa ila hadrati man fataq hadil qaryah wa sahibul wilayah peh kulon papar wa ila kafatil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum al masyariqil ardi la magharibiha barriha wa bahriha wa min qafin ila qafin min ladun adam ila yaumil qiyamah wa ila hajatina wa hajatikum fid daraini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun ya hatta matla'il fajr. Astaghfirullah
العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صديق الوعد الأمين لا إله إلا الله 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 Allah 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 Allahu 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 Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kajian kitab Tanbihul Masyi akan dibawakan Gus Hanif Fatoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab Tanbihul Masyi karya dari Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi, yang meskipun situasi dan kondisi yang seperti disebutkan oleh Yai Sulaiman tadi di awal pembukaan, namun kita tetap tidak mengurangi semangat kita untuk selalu mengkaji dan mempelajari kitab-kitab para pendahulu kita, dan mudah-mudahan dengan demikian kita bisa mengambil banyak berkah dan banyak manfaat dari apa yang kita pelajari. Muqaddimah saya ikut yang permulaan tadi sudah disampaikan oleh Yai Sulaiman. Saya hanya akan melanjutkan langsung saja tentang kitab Tanbihul Masyi, yaitu karya dari Syekh Abdul Rauf Singkel dari Aceh ya. Pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas tentang konsep wahdatul wujud, namun lanjutan dari kajian kali ini juga sama sebenarnya, tidak terlepas dari tema itu. Bahkan pada kesempatan kali ini Syekh Abdul Rauf itu menyitir ungkapan dari beberapa kitab, di antaranya adalah kitab dari guru beliau, yaitu Syekh Ibrahim Al-Qurani. Syekh Ibrahim Al-Qurani seorang ulama yang luar biasa ya, murid dari Syekh Ahmad Al-Qushasyi, memiliki banyak karangan, di antaranya yang akan disitir oleh atau dikutip oleh Syekh Abdul Rauf ini, yaitu Bulghatul Masir ila Tauhidil Aliyil Kabir. Itu di antara kitab yang berisi tentang ilmu tauhid ya. Baik, akan saya bacakan untuk lanjutan dari yang kemarin. Qala syekhuna fi bulghatil masir ma lafzuhu wa hasiluhu inna wujudal alami likaunihi laisa wujudan mustaqillan istiqlalan bal faidatan telah berkata guru kami, yaitu Syekh Ibrahim Al-Qurani, dalam kitabnya Bulghatul Masir tentang ilmu tauhid, yang lafadznya akan disampaikan berikutnya. Alhasil, inna wujudal alam, sesungguhnya adanya atau wujudnya alam ini atau alam semesta ini, likaunihi laisa wujudan mustaqilan istiqlalan, sebenarnya tidaklah terlepas atau terpisah dari wujud Allah. Jadi nggak bisa dikatakan alam ini berdiri sendiri, tidak bisa, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi alam ini hanyalah semata-mata bayangan dari Allah. Namun walaupun itu bayangan, dia tidak, istilahnya tidak terpisah atau tidak terlepas dari zatullah. Namun dia bukan zatullah. Nah, karena kalau terpisah, sebagaimana yang kita bahas pada kesempatan yang lalu, atau artinya ada dua zat. Dan kalau ada dua zat, artinya ada dua Tuhan. Jadi itu tidak mungkin. Itu secara logika tidak mungkin. Bal fa'idotan, namun fa'idoh. Fa'idoh itu bisa diartikan tambahan, bisa diartikan sebagai luapan, bisa diartikan juga pancaran. Saya lebih cenderung dengan ungkapan pancaran atau bendaran ya. Wal murad bil faid, adapun makna atau yang dimaksud dengan faid, huwa, yaitu makna tadi itu, kafaidil ilmi, itu seperti pancaran ilmu, minhu, dari Allah Ta'ala. Kama la yattasifu bikaunihi ainul haqqi likaunihi mubda'an. Sebagaimana juga alam itu tidak disifati bahwasanya dia sebagai zatullah, karena
apa? Karena alam itu likaunihi mubtada'an. Dia itu adalah wujud yang baru, entitas yang baru. Jadi bukan qadim. Untuk itu tidak bisa dikatakan alam ini dzatullah. Kenapa? Dia baru, dia ciptaan. Mubda'an, ciptaan yang baru. Kadzalika la yattasifu bi annahu ghairuhu. Begitu juga dia tidak semata-mata juga tidak disifati selain Allah yang berbeda secara sempurna. Mutaghayyirah tamah di dalam manuskrip yang dimiliki oleh Snork Hogrong di Belanda itu, ini tulisannya bukan mughairah, tapi di sana itu tulisannya mutaghayyirah. Artinya berbeda secara sempurna. Jadi tidak benar-benar berbeda. Artinya tidak terlepas dari Allah. Bihaitsu yattasifu bi annahu wujudun tsani. Begitu juga tidak pula dianggap dia itu wujud yang kedua. Ma'ahu, yang bersama Allah. Kalau ada wujud kedua bersama Allah, secara logika kita akan langsung memahami, berarti ada wujud yang lain, ada yang menemani Allah. Padahal kita paham bahwasanya Allah itu nggak perlu teman, nggak perlu syarik, nggak perlu ada yang membantu yang lainnya, nggak perlu. Mustaqilun, yang berdiri sendiri. Jadi ini juga tidak mungkin seperti itu. Jadi itu juga tidak bisa dikatakan seperti itu juga. Fa innallaha, kenapa? Karena Allah kama kana itu fil azal, pada zaman azali itu wala syai'an ma'ahu, tidak ada yang bersama menyertainya atau bersamanya. Ya Allah ya satu waktu itu. Ya Esa, tidak ada yang menyertainya sama sekali. Likaunihil awal, karena Allah itu maha pertama, qabla kulli syai', sebelum yang lainnya ada. Wa fakadzalikal an, begitu juga sekarang, kama kana, seperti itu juga Maha Esa. Jadi nggak ada yang menyertai. Kalau ada yang menyertai berarti nggak kuasa. Kenapa? Berarti butuh bantuan kan? Itu logikanya. Li'anal alam, karena alam semesta itu hadithun, baru. Karena alam semesta ini baru. Liqaunihi min faidhi wujudihi la yattasifu biqaunihi mawjudan ma'ahu bal mawjudan bihi. Jadi karena alam ini merupakan pancaran dari dzatullah, dari adanya Allah atau dzatullah, maka alam ini tidak disifati, tidak digambarkan, tidak diekspresikan bahwasanya dia itu ada bersama Allah. Tidak. Artinya kalau ada bersama Allah nanti malah jadi ada dualisme, jadi tidak mungkin. Bal mawjudan bihi, tapi ada karena Allah atau ada karena diciptakan oleh Allah. Falaisa lahu rutbatul ma'iyyah bal rutbatut taba'iyyah, intaha. Maka tidak dianggap tingkatannya itu selevel ma'iyyah, selevel dengan Allah atau sama tingkatannya, levelnya itu sama dengan Allah, tidak dianggap demikian. Tetapi tingkatannya itu dianggap adalah pengikut, ikut. Sekian. Ini untuk bait ini selesai. Kemudian fanaqulu, kami katakan, berarti Syekh Abdul Rauf, hadza muradu, ini yang dimaksudkan oleh ahli sufi tadi tentang wahdatil wujud. Tentang wahdatul wujud, apa itu prinsip dari emanasi yang dimaksud oleh Syekh Abdul Rauf tadi. Li'anal murad, karena sesungguhnya yang dimaksud biha dari wahdatul wujud tadi itu adalah innal alama laisa mawjudan tsaniyan. Sesungguhnya alam semesta ini bukan ada atau hadir kedua
setelah Allah, ma'al haqqi atau bersama Allah, tidak. Secara mustaqilan, mandiri, tidak. Wa innal haqqo, akan tetapi Allah lah, zatullah lah, subhanahu wa ta'ala, huwal wahidul ahad, dia adalah zat yang maha esa, tiada duanya, tidak ada yang menyamainya ataupun menyertainya. Alladzi laisa ma'hu kullu syai'in, yang tidak ada sesuatu pun yang menyertainya, gitu loh. Ma'a kulli syai'in awalan wa akhiran. Wa huwa ma'a kulli syai'in awalan wa, dan dialah zat yang menyertai semuanya di awal, pada awalnya maupun pada akhirnya. Kama qala, sebagaimana diungkapkan dalam ayat, yaitu surat Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia Allah itu bersama dengan kalian atau menyertai kalian dimanapun kalian berada. Artinya bukan alam ini yang menyertai Allah, gitu. Karena alam ini adalah wujud bayangan, jadi baratnya ciptaan, jadi dia nggak mustaqil loh, nggak bisa berdiri sendiri, karena adanya karena Allah, gitu. Bayangan ada karena adanya sahibu bayangan atau adanya benda yang menjadi sumber dari bayangan. Jadi kalau ada bendanya, bayangan itu hanya sekedar bayangan, nggak dianggap sebagai bendanya, tidak. Nah, semacam itu sebenarnya logikanya, ini lebih simpel. Wa qad jaa'a fi sunnah, dan juga dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kana Allahu wa la syai'a ma'hu. Pada zaman azali dahulu, Allah itu tidak ada yang menyertainya. Artinya Allah itu berdiri sendiri tanpa ada yang membantu maupun menyertainya. Wa zadal ulama, dan ditambahkan oleh para ulama, wa huwal ana alama alaihi kana, dan begitu juga sekarang Allah itu juga seperti pada zaman dahulu, tidak ada yang menyertainya. Fafham, maka pahamilah, wa tamassak, dan berpegang teguhlah bil Qur'anil azim wa sunnati Rasulillahi al-karim, dengan Al-Quran dan juga sunnah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tadi agar engkau mendapat petunjuk, wa tathbut ala siratillahil mustaqim, dan juga engkau akan tetap berada di jalan Allah yang lurus. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengucapkan atau bersabda, alladzi ma yantiqu 'anil hawa, yang mana sabda beliau itu tidaklah muncul dari nafsunya atau dari ucapan yang seenaknya. Inni taraktu fikum kitaballah, sesungguhnya aku meninggalkan, mewariskan untuk kalian semuanya kitab Allah, kitab Allah atau Al-Quran, wa sunnati, dan juga sunnah-sunnahku. Fastantiqu al-Qur'ana bisunnati, untuk itu jelaskanlah atau pahamilah Al-Quran atau jelaskanlah Al-Quran dengan menggunakan sunnahku. Fa innahu lan ta'ma, maka kalau bisa mengerjakan demikian itu, engkau tidak akan pernah buta, tidak akan pernah tersesat. Absarukum, pandangan-pandangan kalian atau pemahaman-pemahaman kalian, walam tazul aqdamukum, dan juga tidak akan tergelincir atau tersesat, walan taksur aidikum, dan juga tidak terputus atau mungkin terbatasi tangan kalian. Artinya kita tidak akan terputus pemahaman kita dari pemahaman yang benar, ma'akhadtum bihima, kalau selama kalian itu mengambil penjelasan tadi dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Al-hadis itu yang diungkapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadis. Coba kita perhatikan dalam bait ini, begitu luar biasanya bagaimana pemikiran Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri ya, dalam memahami suatu perkara, dan bagaimana dia bisa mengungkapkannya dengan penjelasan Al-Quran dan juga
dijelaskan lagi dengan menggunakan hadis. Maka wajar sekali karena memang beliau itu murid dari Syekh Ibrahim Al-Qurani, seorang ahli hadis juga, dan murid dari Syekh Ahmad Al-Qushayri juga seorang ahli hadis. Benar kalau orang mengatakan bahwasanya Syekh Abdul Rauf itu seorang yang bisa merekonsiliasi atau mengkombinasikan antara ilmu hakikat dan ilmu syariat, antara penjelasan Al-Quran dan hadis itu dengan sangat jelas sekali dalam menjelaskan tasawuf. Karena gurunya juga seperti itu. Wala tattabi'al hawa, dan juga jangan mengikuti hawa nafsumu. Wala taghtar bidhawahiri kalami sufiyah, dan jangan tertipu dengan ungkapan-ungkapan yang bersifat lahir, yang muncul atau yang diucapkan oleh para ahli sufi. Faqad naqala an Syekh Al-Akbar Muhyiddin ibn Al-Arabi qaddasallahu sirrahu, dan diriwayatkan dari Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, juga Allah mensucikan ruhnya, annahu qala, sungguhnya Syekh Ibnu Arabi itu mengatakan, nahnu qaumun yahrumun nadhar fi kutubina. Intaha. Kami adalah golongan yang mengharamkan adanya hal-hal yang disebutkan tadi, berbicara dengan hawa, dengan tidak jelas atau dengan kalam-kalam sifatnya disebutkan tadi itu dalam kitab-kitab kami. Artinya Syekh Muhyiddin bin Arabi sendiri pun ketika berbicara tentang ilmu hakikat, beliau sendiri juga mengungkapkannya dengan pemahaman dari Al-Quran maupun hadis. Walaupun apa yang diungkapkan itu menurut orang itu tidak mereka pahami dengan sempurna atau dianggap mungkin tidak sama dengan pemahaman umum. Tapi tetap ada landasannya. Wa dzakarul Hafidz As-Suyuti, dan Imam Al-Hafidz As-Suyuti menyebutkan juga fi Tanbihil Ghabi, dalam kitab Tanbihil Ghabi, sababu dzalika anna sufiyah tawata'u ala alfadin istalahu alaiha. Kenapa kok muncul hal-hal yang seperti tadi itu, kok orang-orang itu jadi kadang ketika ada seorang sufi itu mengungkapkan ungkapan yang mungkin mereka itu kurang begitu paham, karena orang-orang sufi tadi seringkali mereka itu menggunakan lafat-lafat alfadin, lafat-lafat istalahu alaiha, yang mereka sendiri yang tahu istilahnya dalam bahasa mereka gitu. Wa aradu biha, dan mereka menginginkan dalam ungkapan-ungkapan itu ma'anin, makna-makna ghairu ma'anil muta'arifah, selain makna yang biasa orang tahu atau yang biasa pada umumnya orang mengerti. Untuk itu kita bisa pahami, jangan dipahami ungkapan ahli sufi itu seperti ungkapan lahir, ungkapan harfiah, tidak bisa. Karena ada istilah khusus. Kita paham dalam ilmu bahasa itu ada makna leksikal, ada makna yang sifatnya itu harfiah atau makna lahir. Ada lagi makna batin atau makna yang sifatnya kontekstual. Jadi ada tekstual, ada kontekstual, atau ada mafhum, ada mantuk. Ada mantuk yang terucap, ada mafhum yang bisa dipahami. Ada zahir, ada lagi yang sifatnya selain zahir, batin, maksudnya makna batin. Dalam bahasanya Noam Chomsky itu ada surface structure, ada deep structure, atau ada ungkapan yang sifatnya lahir, ada ungkapan yang sifatnya batin. Artinya ada makna yang bisa dipahami secara harfiah, ada makna yang harus dipahami secara batin. Itu juga yang diucapkan oleh para ahli sufi itu, mereka itu mengucapkan ungkapan-ungkapan yang mereka sendiri gunakan berdasarkan istilah mereka yang tidak umum, istilahnya tidak sama atau mungkin berbeda dengan ungkapan yang biasa orang umum pahami.
atau orang-orang ilmu syariat pahami atau ilmu lahir pahami. Faman hamila alfadhum, maka barang siapa yang membawa atau menganggap atau memaknai lafat-lafat mereka, ungkapan-ungkapan para ahli sufi itu ala ma'aniha al-muta'arifah, dengan makna-makna yang biasa pada umumnya orang tahu, baina ahli ilmi dhahir, yaitu di antara orang-orang ahli ilmu lahir, ilmu dhahir, kafaro, maka dia akan terjerumus dalam kekafiran. Salah kaprah, salah paham, gagal paham bahasanya sekarang gitu ya. Jadi ya nggak kena makna, nggak mendapatkan makna yang sesungguhnya gitu. Itu harus hati-hati. Wa kufrun nasso dzalika al-Ghazali fi ba'di kutubihi, dan tentang kekafiran ini yang hubungannya dengan lafaz-lafaz tadi itu pernah diungkapkan juga atau dicatat juga oleh Imam Al-Ghazali dalam beberapa kitabnya fi ba'di kutubihi. Wa qala innahu syabihun bil mutasyabih. Sesungguhnya ungkapan-ungkapan ahli sufi itu adalah syabih, seperti bil mutasyabih, ungkapan mutasyabihat. Jadi seperti dalam ayat mutasyabihat, kalau dalam hadis juga ada mutasyabih yang ungkapannya itu tidak bisa dipahami kecuali orang khusus gitu. Syatohat. Ya, kalau syatohat itu ketika kita itu ya semacam itu. Ya, dia nggak bisa dipahami secara lahir gitu loh. Nah, secara letterlek atau secara harfiah tidak bisa. Fil Qur'ani wa sunnah, sebagaimana juga ungkapan mutasyabihat dalam Al-Qur'an maupun hadis. Man hamala, maka barang siapa yang memaknai ala dhahirihi, atas makna lahirnya, lahir dari ungkapan tersebut, kafaro, dia akan terjerumus dalam kekafiran gitu. Padahal walahu maknan siwal muta'arif minhu, padahal ada makna yang dimiliki oleh lahu, ungkapan tadi ya, itu memiliki makna selain makna-makna yang biasa orang tahu, biasa pada umumnya orang tahu gitu. Kahamli ayatil wajah, seperti halnya ketika ada orang memahami ayat wajhullah, fathamma wajhullah, mamanya kayak gitu. Nggak mungkin kita maknai ayat itu, oh disitulah wajah Allah. Tidak bisa, nggak boleh. Itu ayat mutasyabihat gitu. Nggak boleh pakai dohiru ayat atau dohiru lafaz, tidak boleh. Waliyat juga seperti kata yad, tangan, itu dalam ayat ada juga disebutkan yadullah faqa aidihim. Ini nggak bisa diungkapkan kata yad ini dohirul lafadznya gitu loh. Malah salah nanti. Berarti seakan-akan Allah disamakan seperti manusia. Ya boleh, tidak boleh gitu. Wal ain, seperti juga ain, mata, nggak bisa kita ungkapkan mata Allah, yang nggak bisa. Wal istiwa, juga istiwa, tentang istiwanya Allah itu tidak boleh. Ini juga perkara yang hubungannya dengan ilmu kalam dan ilmu akidah ya. Itu memang harus sangat jelas dipahami biar tidak salah kaprah juga, salah paham juga. Maka harusnya ayat-ayat yang mutasyabihat tadi itu dipahami ala ma'aniha al-muta'arifah. Kalau dipahami atas makna-makna yang biasa orang umum pahami, maka orang itu akan kufrun qot'an, intah, kafir secara qot'i. Kalau memahami secara lahir, selesai. Itu yang diungkapkan oleh Imam Ghazali. Jadi ya harus hati-hati, nggak boleh kita mengucapkan atau memahami ungkapan orang-orang sufi itu dengan seenaknya. Maksudnya dengan lafadz kita belum nyampe ke sana kok kita ngomong tentang apa yang diucapkan mereka berdasarkan pemahaman kita secara lahir, tidak boleh.
Ya kalau mau tahu maknanya apa ya masuk ke dalamnya gitu loh. Ya, tapi biasanya orang-orang itu pun tidak mau memberitahu kecuali kalau dia memang sudah berada di dalamnya gitu. Kan nanti biar nggak salah paham. Wa idza ra'aitu ahadan, dan ketika aku melihat seseorang, Syekh Abdul Rauf, minhum yaqulu innal alama, dan ketika aku melihat seseorang dari mereka, dari orang-orang tadi, ya. Oh, ra'aita ya. Wa idza ra'aita ahadan, dan ketika engkau melihat seseorang dari mereka, dari orang-orang tadi, dari yang mengucapkan atau memahami dari ungkapan para sufi itu secara lahir ya, ataupun ketika Anda atau kita semuanya itu mendapati ucapan dari para sufi itu ketika mereka mengucapkan sesuatu, umpamanya innal alama wal asya'a ainul haq, sesungguhnya alam semesta dan segala satu ini adalah zatullah gitu. Umpamanya mereka mengucapkan kata-kata itu, fa'lam, ketahuilah, inna dzalika la yasihhu, sesungguhnya itu semuanya tidak sah, keliru, illa bin nadri ila ma fil azal, kecuali apabila ungkapan itu dimaksudkan pada zaman azali. Bagaimana itu maksudnya? Fasohha, maka itu akan benar, yaitu an yakula kanat hunaka ainan bihasabi wujudillah, yaitu ketika pada zaman azali orang mengucapkan itu bahwasanya dulu itu bahwasanya segala sesuatu itu berdasarkan adanya zatullah gitu loh. Maksudnya memang pada zaman itu tidak ada kecuali adanya Allah gitu loh. Artinya ya adanya Allah toh. Belum ada alam. La bihasbil haqiqah, tidak, tetapi tidak berdasarkan hakikatnya. Rutbatul wujud, karena tingkatan keberadaan tadi fil azali, dalam pada zaman azali, laisat ilallah, itu sesungguhnya tidak ada kecuali Allah gitu. Wa laysa lil mumkin thammata illa rutbah imkanil wujud wa la yasihhu aidan an naqul al kullu huwa illa fi huwa. Dan juga tidak juga laysa lil mumkin thammata illa rutbata imkanil wujud wa yasihhu aidan an naqul al kullu huwa, dan juga begitu juga tidak mungkin juga diartikan atau dimaknai bahwasanya selain dari zat Allah itu zatullah, itu nggak bisa juga, nggak bisa kita anggap itu adanya sesuatu yang lain itu karena adanya Allah gitu. Karena itu adalah zatullah itu atau bersama Allah, tidak bisa seperti itu. Artinya adanya yang lain itu karena adanya Allah, karena Allah yang menciptakan, karena Allah yang mengadakan itu. Jadi semacam itu. Dan tidak benar kalau ada orang mengatakan bahwasanya mungkin dulu ada zat yang lain selain Allah. Itu tidak boleh juga. Itu tidak benar, itu keliru. Atau alam ini ada bersama Allah, tidak benar juga gitu. Kemungkinan seperti itu juga benar juga itu. Maka ketika ada orang mengucapkan seperti itu juga keliru gitu. Jadi artinya tidak ada yang mungkin kecuali ya wujudnya Allah pada zaman itu gitu. Yang ada karena hanya Allah gitu. Untuk itu la yasihhu aidan an naqul, kita tidak atau dikatakan keliru juga ketika kita mengatakan al-kullu huwa, al-kullu, segala sesuatu itu dzatullah. Tidak benar juga ungkapan itu. Illa fi huwa, ini kecuali hanya ada padanya, maksudnya semuanya itu ya Allah yang ada, sedangkan yang lainnya itu hanya ciptaannya gitu aja.
atau fi huwa, maksudnya semuanya itu ciptaan Allah gitu. A'ni fil ahadiyah, atau yang dimasukkan di sini adalah fil ahadiyah, dalam tingkatan ahadiyah. Min haitsu at-tamas wa adami tamyiz, yaitu kita anggap bahwasanya yang ada itu semuanya ini itu adalah dzatullah fi a'ni huwa fi ahadiyah. Artinya kita enggak menganggap adanya selain Allah dan semuanya itu adalah dzatullah tanpa memahami mungkin kita menganggapnya ini semuanya dileburkan adalah dzatullah tanpa adanya pembedaan. Nah, itu yang tidak boleh. Maksudnya kita tidak membedakan antara ciptaan dengan yang menciptakan. Padahal sejatinya ada yang menciptakan, ya. Zat yang menciptakan itu yang mutlak. Sedangkan selain zat yang menciptakan nggak mutlak gitu loh. Imkan wujud, mungkin ada dan mungkin juga bisa tidak ada, terserah Allah, istilahnya seperti itu. Fala taqul innal asya'a kanat ainal haq. Untuk itu juga jangan ucapkan, jangan katakan bahwasanya segala sesuatu itu pada mulanya adalah dzatullah. Tsumma inqalabat ghairan, kemudian berubah menjadi selain dzatullah. Itu juga tidak benar ungkapan itu menurut Syekh Abdul Rauf. Wa mumkinatan, dan juga menjadi wujud yang mungkin atau wujud yang lain selain Allah. Hadza batil, ungkapan semacam ini itu salah, tidak benar. Artinya kalau ada orang mengucapkan bahwasanya segala sesuatu itu pada mulanya dzatullah, kemudian berubah menjadi alam, itu salah. Menurut Syekh Abdul Rauf itu kurang benar atau tidak benar, keliru gitu. Nah, karena kalau seperti itu kita nggak menganggap, nanti balik ke makna yang pertama tadi, segala sesuatu itu dzatullah, jadinya seperti itu. Berarti kita juga termasuk gitu. Jadi nggak benar ungkapan itu. Untuk itu qala Syekhuna Burhanuddin Mula Ibrahim bin Al-Hasan Al-Qurani, berkata Syekh kami, guru kami, ya, Burhanuddin Maulana Ibrahim bin Al-Hasan Al-Qurani, Syekh Ibrahim Al-Qurani, syakarallahu sa'yahu, semoga Allah memberikan pahala pada langkah beliau. La dhuhura azalan, tidak ada yang tampak pada zaman azali illallah, kecuali Allah, dzatullah. Wal asya, dan segala sesuatu itu mabtunatun fi ilmihi, semuanya tersimpan dalam pengetahuannya, dalam ilmunya. Laisa laha dhuhurun mutamayyizun an dhuhuril haq, dan tidak ada yang tampak yang berbeda atau selain daripada zuhurul haq, adanya Allah. Fahiya dhahiratun bi'ani dhuhurihi, dan artinya segala sesuatu itu ada, hadir, itu bi'aini dhuhuri, karena adanya Allah atau karena kehadirannya Allah, ya. Wa mawjudatun bi'aini wujudi, dan ada, tercipta, bi'aini wujudi, karena adanya dzatullah, azalan, pada zaman azali. Artinya yang menciptakan itu Allah, bukan yang lainnya itu ada bersama Allah, tidak. Artinya kalau ada bersama Allah berarti yang lainnya itu selain Allah gitu. Kalau seperti itu kembali ke pemahaman yang lain tadi, ada dua Tuhan, tidak mungkin gitu. Wa hadza makna al-ainiyah, dan inilah yang dimaksud dengan ainiyah tadi, dengan wahdatul wujud tadi pada zaman azali itu. Li'anal akwan, karena sejatinya alam semesta ini kanat wajibatal
wujud azalan. Pada awalnya itu ada, wajib ada, pada zaman azali itu karena Allah gitu. Tsumma sharat mumkinah al-wujud, dan kemudian berubah atau menjadi mumkinah wujud. Nah, menjadi wujud yang mungkin, yang bisa berubah-ubah. Fa innal haqa'iq, nah sesungguhnya hakikat dari semuanya tadi, la tanqalib wala takhtalit bil ittifaq wallahu a'lam, intah. Karena sesungguhnya hakikat zat Allah itu sekali lagi tidak bersama, tidak bercampur, tidak berubah-ubah. La tanqalib, zatullah itu enggak berubah-ubah. Ya datullah titik. Tanqalib ini bisa diartikan itu berbeda-beda, maksudnya berubah-ubah. Tidak, zatullah itu tidak berubah-ubah dan tidak bercampur dengan zat yang lainnya. Zatullah ya zatullah, titik. Bil ittifaq, titik. Berdasarkan kesepakatan para ulama tadi. Nah, wallahu a'lam, intah. Nah, Allah yang maha tahu, sekian, selesai. Jadi artinya yang diterangkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani pun sama dengan yang diterangkan oleh Syekh Abdul Rauf Singkel, dan juga sama dengan yang diterangkan oleh Syekh Ahmad Al-Ghushashi. Juga dalam kitabnya Munqidatul Mauhum wa Mutliqatul Fuhum itu ya. Suatu ketika Syekh Ahmad Ghushashi itu menanggapi pertanyaan atau ungkapan yang ditanyakan oleh Syekh Asy-Syaikhon ya. Kemudian beliau mengucapkan atau mengungkapkan kata-kata seperti ini. Al-haqqu wujudun mutlaqun ala ta'ayunihi binisbatin dunal itlaq wa illa fajami'u ma huwa ala hiddatihi fi butunihi kama huwa ala hiddatihi fi dhuhurihi la tabdila lahu. Al-haqqu wujudun mutlaq. Tuhan itu pada ketentuannya merupakan eksistensi yang absolut, wujud yang mutlak, absolut. Ala ta'ayunihi binisbatin dunal itlaq, dalam tataran tanpa butuh pemutlakan. Nggak perlu orang itu memutlakannya, nggak perlu butuh orang itu mengakuinya, tapi sudah jelas Allah itu ada, wajib ada tanpa perlu diakui keadaannya itu. Jika tidak, maka semua yang ada dalam tataran batin akan tampak seperti yang ada dalam tataran lahir yang tak dapat digantikan. Kalau seperti itu nanti yang, kalau alam ini umpamanya dzatullah umpamanya, maka yang tampak itu mestinya kita nggak usah melakukan syariat gitu, seperti itu. Nah kalau seperti itu ya sudah susah, malah keliru gitu. Jadi artinya Allah itu, dzatullah itu tetap pada zaman azali hingga sekarang dan tidak bercampur dengan zat alam. Artinya alam semesta itu baru, dan alam semesta ini tidak menyertai Allah. Artinya alam semesta ini bukan tandingannya, bukan bandingannya dengan Allah, karena ciptaan baru. Dan itu semakin menegaskan kita tentang makna wahdatul wujud dari yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rauf Singkel dan juga Syekh Ibrahim Al-Qurani tadi. Itu selanjutnya nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini akan lebih seru karena nanti berbicara tentang pemahaman hadis Nabi Muhammad SAW tentang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu ya. Untuk saat ini kita cukupkan. Mudah-mudahan semuanya selalu dilindungi Allah dan dapatkan keberkahan dengan mengkaji kitab-kitab para ulama terdahulu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.